Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zuefa Koirunisa. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan materi pembahasan terkait mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Yang akan kita bahas hari ini adalah terkait semiotika khususnya di dalam tanda rupa. Nah, ada beberapa penjelasan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tanda. Nah, semiotika ini bisa didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang berkaitan dengan tanda atau cabang keilmuan yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala hal yang berkaitan dengan tanda-tanda itu sendiri yang dapat meliputi sistem-sistem tanda, lalu proses berlaku penggunaan dari tanda-tanda itu sendiri. Nah, ada beberapa jenis-jenis semiotika. Yang pertama terkait semiotika analisis. Nah, semiotika analisis ini dapat dijelaskan atau dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda yang biasanya berkaitan dengan ide maupun objek-objek maupun pemaknaan. Jadi, ide ini dapat dikatakan atau dapat dijelaskan sebagai sebuah lambang atau sebagai sebuah tanda suatu objek-objek tertentu. Nah, makna di dalam semiotika analisis ini dia dapat diartikan sebagai sebuah beban yang dapat mengartikan suatu lambang-lambang yang pada akhirnya ini dia akan bisa dipahami oleh satu audien dengan audien yang lainnya. Lalu untuk semiotika yang kedua, itu ada semiotika deskriptif. Jadi semiotika deskriptif ini dia akan memperlihatkan bagaimana suatu sistem tanda itu dia bisa kita pahami saat-saat ini, meskipun tanda-tanda yang terdahulunya itu juga masih tetap sama, walaupun saat-saat ini sudah diberikan beberapa elemen-elemen tanda-tanda yang lain yang masih menyerupai dari arti-arti dari objek-objek sebelumnya. Nah, lalu untuk jenis yang ketiga terkait semiotika faunal, itu semiotika yang dalam hal ini adalah semiotika yang khusus untuk memperlihatkan bagaimana suatu sistem tanda itu dihasilkan oleh hewan atau ditafsirkan oleh manusia-manusia itu sendiri. Jadi misalnya ada suatu ayam yang sedang berkokok di pagi hari. Nah, itu bisa diartikan sebagai suatu semiotika tanda menandakan bahwa sedang ada suara-suara ayam dari binatang-binatang yang memang ada di sekitaran kita. Jadi untuk contoh-contoh yang lain misalnya ada suara harimau yang sedang mengaum, itu juga bisa diartikan sebagai semiotika faunal atau semiotika yang dihasilkan oleh hewan-hewan. Lalu untuk semiotika yang keempat terkait semiotika culture atau semiotika kultural. Jadi semiotika kultural ini dapat diartikan sebagai kita mengetahui suatu sistem-sistem tanda ini berdasarkan kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang berkembang di suatu kelompok-kelompok tersebut. Jadi misalnya untuk semiotika culture yang banyak kita ketahui saat-saat ini adalah misalnya ada bendera kuning di suatu rumah warga. Itu menandakan bahwa salah satu anggota keluarga di dalam keluarga tersebut sedang ada yang berduka. Jadi masyarakat-masyarakat yang sedang melintasi rumah-rumah yang memiliki tanda-tanda bendera kuning itu secara otomatis tanpa dia menanyakan kepada keluarga yang bersangkutan, dia sudah tahu bahwa itu adalah kebudayaan masyarakat-masyarakat Jawa khususnya, bahwa apabila ada yang meninggal dia akan memberikan simbol bendera putih di depan rumahnya. Nah, lalu untuk yang kelima terkait semiotika naratif. Nah, semiotika naratif ini adalah bagaimana sistem-sistem tanda ini dianalisis atau dijelaskan berdasarkan dari narasi-narasi yang berwujud dari mitos maupun cerita-cerita legenda misalnya. Jadi misalnya ada legenda bahwa anak-anak tidak boleh keluar pada waktu
menjelang maghrib. Nah, itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang memang dinarasikan oleh masyarakat-masyarakat terdahulu, lalu dijelaskan kepada masyarakat-masyarakat zaman-zaman sekarang melalui sebuah visualisasi cerita maupun visualisasi literasi yang berkembang. Lalu untuk yang keenam terkait semiotika natural. Nah, semiotika natural ini dihasilkan dari tanda-tanda kealaman. Jadi misalnya di dalam alam-alam ini ada misalnya gempa bumi, itu merupakan sebuah tanda-tanda yang bisa dipahami oleh masyarakat-masyarakat umum bahwa ini merupakan sebuah peringatan atau sebuah insiden yang akan menimpa suatu kelompok-kelompok masyarakat tersebut melalui bencana alam. Lalu yang ketujuh terkait semiotika normatif. Jadi semiotika normatif ini dia tanda-tanda yang dihasilkan berdasarkan dari wujud-wujud norma-norma yang berlaku. Jadi yang namanya suatu kelompok-kelompok masyarakat, kita juga bisa mengetahui suatu norma-norma yang berkembang di dalam kelompok-kelompok masyarakat-masyarakat tertentu. Lalu untuk yang ke-8 terkait semiotika sosial. Semiotika sosial ini dia memiliki tanda-tanda berdasarkan dari perwujudan lambang, baik itu berupa kata-kata maupun berupa kalimat yang biasanya mudah dipahami atau mudah dikerjakan oleh audiennya. Nah, lalu untuk yang ke-9 terkait semiotika struktural. Semiotika struktural ini dia tanda-tandanya berdasarkan dari bahasa, seperti misalnya Bandung kota bunga atau Jogja istimewa. Itu merupakan sebuah penamaan di dalam suatu wilayah-wilayah tertentu, bahwa saat kita menyebutkan sebuah kota-kota tertentu, masyarakat-masyarakat saat mendengar kota tersebut itu sudah terbesit bahwa kota-kota ini memiliki sebuah identitas-identitas secara struktural. Nah, keilmuan yang berkaitan dengan semiotika ini meliputi beberapa porsi signifikan pada abad ke-20. Jadi ada seorang tokoh bernama Charles Peirce, lalu ada Ferdinand de Saussure, dan dikembangkan oleh Roland Barthes yang kita ketahui saat-saat ini yang banyak dikembangkan terkait teori-teori tentang semiotika. Nah, Charles and Peirce mengemukakan bahwa semiotika ini biasanya bersifat undang-undang atau dasar-dasar dari kebijakan-kebijakan yang memang berkembang di suatu kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Lalu yang kita ketahui yang paling banyak dipahami adalah terkait semiotikanya Roland Barthes. Nah, itu yang paling banyak digunakan oleh literasi-literasi di perkuliahan-perkuliahan saat ini. Seperti misalnya semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Semiotika ini terbagi menjadi dua tatanan atau dua tahapan, yaitu tatanan pertama terkait realita atau tanda-tanda, lalu tatanan kedua terkait tanda dan budaya. Jadi bagaimana menerapkan tanda-tanda atau icon-icon ini di dalam sebuah kebudayaan, dan icon-icon di dalam sebuah realita atau sesuatu yang memang sudah familiar di sekitaran kita. Jadi menurut Roland Barthes, tatanan pertama itu dirumuskan secara denotasi yang akan membentuk sebuah penandaan yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi tatanan kedua, yaitu kebudayaan. Jadi tanda-tanda itu sendiri itu berasal dari kebudayaan-kebudayaan memang berkembang di suatu kelompok-kelompok masyarakat. Kita ketahui kaitannya dengan desain komunikasi visual yang dikemukakan oleh Roland Barthes ini, biasanya banyak icon-icon maupun produk-produk simbol-simbol yang memang secara kebudayaan itu sudah disepakati bukan hanya di negara-negara kita, tapi di negara-negara luar. Jadi memang
terkait yang dikemukakan oleh Roland Barthes, semiotika yang bersifat denotasi, itu biasanya pemaknaannya itu bersifat langsung atau sebagai makna yang sifatnya adalah untuk merencanakan suatu tanda-tanda atau gambaran-gambaran yang akan diinformasikan kepada masyarakat. Lalu terkait konotasi, dia akan mengacu kepada beberapa maksud-maksud suatu kata atau suatu gambar karena sejarah atau mitos-mitos petunjuk yang memang berkembang di suatu kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Nah, ada beberapa contoh gambar yang dikemukakan oleh Roland Barthes, bisa dilihat nanti ada contoh-contoh bagaimana pemaknaan simbol yang menggunakan denotasi maupun berdasarkan dari kebudayaan-kebudayaan. Ada beberapa gambar nanti bisa dilihat beserta dengan contoh-contohnya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini terkait semiotika, khususnya jenis-jenis semiotika dan tokoh-tokoh semiotika yang masih banyak digunakan adalah yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Sekian materi di kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.